li'ila fi Quraisy. Ya, jadi itu satu ayat yang menunjukkan Nabi itu memang terbiasa untuk berniaga dalam perjalanan jauh. Jadi dalam usia relatif muda saja Nabi sudah melakukan entrepreneur sebelum entrepreneur. Nah, oleh karena itu kita bincang-bincang di Selasa Ngopi ini menjadi literasi dan edukasi bisnis itu sendiri. Nah, kemudian pada kesempatan ini diangkat satu tema yang sekarang di Riau khususnya, karena literasi wakafnya rendah setelah Feshar kemarin ditajak oleh Bank Indonesia. Artinya kita nggak boleh rendah literasi dan edukasi wakaf di Riau ini. Maka dari Feshar kemarin terus disiarkan, mulai dari di bandara, ya, perjalanan ke Pekanbaru Kota, di kantor-kantor perbankan syariah. Salah satu tegarnya misalnya wakaf sebelum wafat. Wakaf itu tidak menunggu kaya, atau wakaf itu mudah, karena berbeda dengan zakat, karena dia harus ada nisab dan haulnya. Nah, kemudian ini bagian cara pandang juga, Islamic worldview. Jadi itu kan falsafah hidup kita, bahwasanya ini syariat dari Islam yang mudah-mudahan tidak bergeser kepada instrumen-instrumen keuangan yang menurut kita lebih maju hari ini. Misalnya berbicara tentang UKM, lalu UKM itu hanya mengandalkan bunga gitu yang diusung oleh pelaku-pelaku lembaga institusi keuangan itu. Maka kalau ditanya wakaf itu apa, itu suatu yang menarik memang, karena dia bernilai ekonomi. Jadi wakafa, asal katanya dia menahan. Kalau zakat habis, kalau infak habis, kalau wakaf jangan coba-coba habis. Makanya kalau kita lihat yang paling mudah itu masyarakat kita, kalau disebut wakaf tentu 3M saja. Pertama masjid, karena dilihat masjid nggak habis-habis. Yang kedua adalah makam, kuburan. Makam juga kita lihat nggak akan dijual gitu. Yang ketiga adalah madrasah atau pesantren. Ini 3M. Nah, sementara ketiga-tiganya perlu biaya kan. Masjid perlu biaya. Saking minimnya, kalau kita lihat cash flow masjid, kita lihat praktek fundingnya, masjid minta sumbangan di tengah jalan. Ini teman-teman JSM ya, khususnya harus memikirkan. Minimal di masjid-masjid Muhammadiyah dulu. Jangan ada yang kemudian ya melakukan hal yang mungkin tidak dicontohkan Nabi kan, fundraising atau fundingnya minta sumbangan di tengah jalan. Ini kan mengurangi izah kita. Nah, ternyata wakafnya Umar, nah ini menjadi catatan penting ketika tanah Khaybar itu sesuatu yang dicintai Umar. Ini aset produktif yang saya cintai ya Rasulullah. Kata Nabi, ya, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu enggak akan sampai pada kebaikan yang sempurna. Itu mengutip ayat kan. Sampai engkau menyedekahkan apa yang kau cintai. Nah, sedekah Umar ini bukan sedekah yang habis sifatnya. Ya. Sumur Utsman bukan sedekah yang habis sifatnya. Jadi dia mengalir pahala untuk mereka. Nah, inilah yang kemudian nanti kita diskusi ya. Kenapa ada orang takut berwakaf? Mungkin tidak ada hubungannya dengan anak keturunannya. Padahal Umar inilah yang kemudian menjadi ijtihad ulama. Nanti Ustadz Nur Hadi juga mungkin menyinggung kalau dia baca kitab. Bahwasanya ketika instrumen keuangan yang disebut dengan wakaf ini, ya, kemudian Umar menyedekahkan kebun ini, di mana hasilnya? Coba kita lihat urutannya itu. Pertama, fakir miskin ya, fuqara wal masakin. Yang kedua, karib kerabat. Nah, kita tahu kan definisi karib kerabat ini, ada yang jauh, ada yang dekat. Berarti boleh manfaat wakaf ini untuk saudara kita, kerabat kita. Maka jawabannya boleh. Itulah yang kemudian dijelaskan ulama, namanya wakaf zuhri atau wakaf ahli. Kalau untuk umat, untuk Muhammadiyah, untuk NU, untuk pokoknya untuk umat, maka itu disebut dengan wakaf yang dimanfaatkan oleh masyarakat.
wakaf khairi. Nah, sekarang bertemu antara wakaf khairi dengan wakaf zuri, itu namanya wakaf mustaro. Nah, disinilah kemudian diteruskan lagi dari hadis riwayat Muslim ini, fakir miskin boleh ambil, kerabat boleh ambil, pengelola boleh ambil. Berarti kalau pengelola boleh ambil, pas temanya hari ini, dia menjadi akses permodalan untuk kemudian dijadikan produktif. Sesuai dengan asal kata wakaf itu nggak boleh berkurang. Tentu pengelola harus berpikir ini, bahwasanya asetnya harus berkembang. Jadi kalau saya lihat untuk implementasi profit and loss sharing itu memang akses permodalan lewat wakaf. Kenapa di perbankan sekarang mungkin 90% itu akadnya murobaha? Karena mungkin loss-nya nggak siap, tapi profitnya siap. Makanya tidak banyak mudharabah atau musyarakah. Lebih banyak murobaha kan. Kalau UKM mendapatkan dana dari wakaf melalui uang ini untuk permodalan, dia harus tanda tangan tuh. Kalau rugi, dia harus ganti berapa persen. Nah, berarti dia punya kompetensi untuk mengembangkan dana ini. Karena pokoknya nggak boleh berkurang. Nah, oleh karena itu, kalau kita kembalikan tentang tujuan wakaf, kemudian urgensi wakaf ini dan manfaat wakaf ini, saya menyebutnya satu kata saja, dahsyat. Coba ya, Gontor Darussalam berkurang nggak asetnya? Hitung aja, ya, dan bisa diaudit kan. Kemudian Muhammadiyah berkembang, cuman mungkin lahan-lahan sebagian nggak produktif gitu. Nah, apalagi yang ada di Indonesia, keluar Indonesia lagi. Kalau lagi instrumennya wakaf, tidak ada yang berkurang. Misalnya Al-Azhar, itu orang-orang Mesir yang bekerja di luar Mesir, mereka sudah punya akad ya, bahwasanya dari gaji mereka, mereka akan terus menyuburkan untuk aset-aset wakaf di Al-Azhar itu. Nah, termasuk Habib Buga dari Batul Ars, seorang berasal dari Aceh, itu menyampaikan satu pesan dia, mauquf alaihnya ini harusnya terus dibagikan. Maksudnya kalau ada orang Aceh yang berangkat ke Makkah, nah itu ditunaikan. Jadi kalau wakaf zuhri itu, misalnya saya kasih contoh ya, JSM, Jaringan Saudagar Muhammadiyah, mendapatkan dana wakaf, dana segar. Dianggap JSM ini kalau udah bisnis nggak ada yang rugi tuh Ustaz. Mau dia pegang kuliner, mau dia pegang pertanian, mau peternakan, teman-teman JSM ini tidak ada yang rugi. Maka dana wakaf masuk, wakaf melalui uang. Jadi beda dia. Ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang. Pemerintah tak kasih keran kalau kita ngelola wakaf uang. Karena sudah ada namanya LKS PWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Itulah di bank, adanya deposito syariah, adanya suku, adanya mungkin reksadana dan lain sebagainya. Karena kalau dianggap retail nanti dibuka smart-mart, nanti rugi. Siapa yang akan ganti dana wakaf? Maka wakaf uang itu di situ. Tapi kalau misalnya Juragan Saudagar Muhammadiyah mendapatkan wakaf melalui uang, dia paham nih, pengertian asal ini pokoknya tidak boleh hilang. Berarti kalau 1 miliar dikucurkan, ya, maka 1 miliar ini harus bertahan. Bagaimana mengembangkannya? Tentu ada RAB, ada proyek-proyek yang akan dibiayai itu. Maka dia akan bertanggung jawab untuk kemudian menambah ya dari dana 1 miliar tadi. Tambahan di sini bukan riba. Tambahan ini betul-betul real dia. Kalau riba itu kan memudahkan tapi menyulitkan di akhirnya. Makanya wakaf dan riba ini sesuatu yang jauh berbeda konsepnya. Jadi kalau sekolah pakai riba, akhirnya SPP yang menjadi instrumen yang diharapkan tidak ada aset-aset wakaf, akhirnya nanti masyarakat terbebankan. Jadi aneh juga gitu. Kalau nanti di sekolah-sekolah Islam anak-anak nggak bisa ambil rapor gitu, karena belum bayar SPP. Anak-anak nggak bisa ambil ijazah karena belum bayar SPP gitu. Nah, itu persoalannya ini ya, yang wakafnya tergeserkan dengan akses permodalan yang berbasis interest gitu. Kan kita punya falsafah hidup kan,
La riba no interest gitu, cara pandang kita. Nggak usah digantikan lagi wakaf ini dengan yang kita anggap lebih oke, lebih baik. Enggak akan itu, percayalah. Itu sekolah. Kalau nanti misalnya kesehatan gitu, ini kan dibutuhkan masyarakat. Kalau nanti rumah sakitnya terlilit hutang riba, nanti kan gimana? Ya tidak objektif lagi. Akhirnya yang hanya duit aja yang kemudian bisa mendapatkan pelayanan yang prima. Sementara kan dua hal ini di muka bumi ini, mulai dari Umar bin Abdul Aziz itu, dan sebelumnya tentu sahabat Nabi yang berada di madrasah kenabian, nggak ada itu pendidikan kesehatan itu yang kemudian memberatkan masyarakat. Itu sertifikasi guru, ini mahasiswa saya dan sekarang jadi guru saya, gelarnya lebih banyak gitu. Jadi kalau Ustadz Nur Hadi disuruh pilih jadi guru di zaman Umar bin Abdul Aziz atau sekarang, mungkin kita memilih di zaman Umar bin Abdul Aziz saja. Ini referensi yang pernah saya baca. Ini ya wakaf instrumennya. Ini asalnya gini. Ini gelang saya, kata istri Umar bin Abdul Aziz. Ini kalung saya. Ini kalau tidak digunakan ke Baitul Mal untuk membantu masyarakat, jangan akui saya sebagai istri kamu. Hah? Itu kan dahsyat ya, istri penguasa waktu itu. Nah, akhirnya memang sulit ditemukan orang-orang miskin. Apa yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz? Dikasih akses permodalan, wakafnya berkembang, zakatnya berkembang. Masya Allah, tabarakallah. Sertifikasi guru di masa Umar bin Abdul Aziz itu kan 15 dinar. Kalau 1 dinar 4,25 gram, kalau 500.000 per gram kan 2 juta lebih tuh. Kalau ya sekarang 900, kita anggap 500.000. Berarti kan itu 2 juta lebih. Kita bulatkan aja lah. 2 juta kali 15. 30 juta sertifikasi guru zaman Umar bin Abdul Aziz. Jadi Ustaz, kalau tahun 75 aja orang pegang 30 juta, kan banyak tuh. Apalagi di masa itu. Cuman mungkin guru nggak siap dengan sertifikasi guru yang besar. Jangan-jangan di kelas nanti lihat katalog tas sama sepatu kan gitu. Nah, jadi ya mungkin dulu belum ada e-commerce kan. Nah, tapi sekarang mungkin disiapkan dulu mental gurunya. Tapi harus disertifikasi dengan sejahtera gitu konsepnya. Sekarang kan berbeda karena sudah tergeserkan wakaf ini. Jadi nanti kita lihat bagaimana model-model bisnis dari wakaf ini yang memang selama amanah, kemudian pengusahanya punya karakter yang baik, masyarakat melihat manfaatnya dirasakan kembali ke masyarakat. Saya rasa akses permodalan itu nggak mesti dari perbankan. Kalau memang dia punya kompetensi untuk mengembangkan dana wakaf, demikian.